Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita dari faedah-faedah yang bisa disarikan dari surat Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah. Dan sekarang kita sampai pada ayat yang kelima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yuhadduna Allaha wa rasulahu kubitu kama kubital ladzina min qablihim. Wa qad anzalna ayatin bayyinatin walil kafirina adzabun muhin." Sungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya pasti mendapat kehinaan. Kubitu kama kubital ladzina min qablihim, sebagaimana orang-orang sebelum mereka telah mendapatkan kehinaan. Wa qad anzalna ayatin bayyinat, sungguhnya kami telah menurunkan bukti-bukti yang nyata. Walil kafirina adzabun muhin, dan bagi orang-orang kafir ada siksa yang menghinakan. Di sini Allah sebutkan ayat ini, innal ladzina yuhadun, orang-orang yang menentang. Al-muhadah maksudnya kata para ulama yaitu seperti orang-orang yang mengambil sikap oposisi. Oleh karenanya para ahli tafsir tatkala membawakan makna al-muhaddah, mereka bawakan seperti dzalika bi annahum syaqullah, bahwasanya hal itu seperti mereka musyaqqah. Jadi mereka di sisi Allah di sisi yang lain, mereka di sisi yang lain. Hum fi haddin wajiha wallahu fi haddin wajiha, yaitu mengambil oposisi bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau dalam Al-Qur'an kita, terjemahan kita ditafsirkan dengan menentang. Itu menjadi apa? Oposisi bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Allah sebutkan sebelumnya tentang hukum yang berkaitan dengan zihar, dan Allah berkata wa tilka hududullah, dan itulah batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang-orang yang tidak mengambil batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala sama halnya mereka menentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Al-Baydhawi tatkala menafsirkan ayat ini, dia berkata, yad'una aw yakhtaruna hududan ghaira hududillahi wa rasulih. Maka Al-Alusi rahimahullah mengomentari, wa ala hadza fa fihi wa'idun 'azimun lil muluki wa umara'is su' alladziina wada'u umuran khilafa ma haddahu syara'. Maka atas penafsiran dari Al-Baydhawi ini, maksudnya orang-orang yang mengambil oposisi bagi Allah, menentang hukum-hukum Allah, yaitu orang-orang yang meletakkan hukum-hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka pada penafsiran ini kata Al-Alusi rahimahullahu taala, ada ancaman yang besar bagi para raja-raja, bagi para penguasa yang buruk yang mereka meletakkan aturan-aturan menyelisihi aturan syariat Allah Subhanahu wa taala, Maka mereka terancam dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yuhaduna Allah wa rasulahu, orang-orang yang mengambil oposisi bagi Allah Rasulnya, yaitu memilih hukum-hukum selain hukum Allah dan Rasulnya, kubitu, maka mereka akan dihinakan. Kubitu ada yang mengartikan uhliku, dibinasakan. Ada yang mengatakan antaranya adalah dihinakan, ukhzu, dihinakan, Ada yang mengatakan udzibu, diazab, Sungguhnya orang yang menentang Allah dan Rasulnya akan diazab atau dihinakan atau akan dibinasakan. Sebagaimana kama kubital ladzina min qablihim, sebagaimana dibinasakannya orang-orang sebelum mereka. Ayat ini peringatan keras terhadap orang-orang yang menentang aturan Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala menggunakan fi'il kubitu. Kubitu kita tahu adalah fi'il madhi. Seakan-akan kalau kita terjemahkan, sungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya telah dibinasakan, telah dihinakan. Padahal belum. Padahal para ulama sepakat ini ayat ancaman untuk masa depan.
Harusnya tidak menggunakan fi'il madhi yang menunjukkan pas, yang menunjukkan masa lalu yang telah terjadi. Harusnya menggunakan fi'il mudhari', ai sayukbatun, sungguhnya mereka akan dihinakan, mereka akan disiksa, mereka akan dibinasakan. Tetapi Allah menggunakan kubitu, menggunakan fi'il madhi. Faedahnya kata para ulama untuk menunjukkan bahwasanya ini mutahaqqiqul wuqu', pasti terjadi. Sehingga seakan-akan telah terjadi. Padahal ini bicara tentang masa depan, ancaman. Sungguhnya orang yang menentang Allah Rasulnya akan disiksa, akan dihinakan di kemudian hari. Tapi ternyata Allah mengatakan telah disiksa, telah dihinakan. Maka mengungkapkannya dengan fi'il madhi, masa lalu, padahal berbicara tentang masa depan untuk menunjukkan pasti akan terjadi. Paham atau tidak? Setiap ngomong bahasa Arab saya agak ragu ya. Tapi saya sampaikan aja ya. Kemudian kata Allah, wa qad anzalna ayatin bayyinat. Padahal kami telah turunkan kepada mereka ayat-ayat yang jelas ya. Kenapa mereka berhak untuk dibinasakan, untuk dihinakan di kemudian hari ya, atau orang-orang yang masa lalu yaitu orang-orang kaum terdahulu ya, seperti kaum Samud, kaum Ad, kaumnya Nabi Nuh dan yang lainnya. Kenapa mereka dibinasakan? Allah mengatakan wa qad anzalna ayatin bayyinat. Ini i'rabnya adalah hal bagi orang-orang yang kama kubital ladzina min qablihim, sebagaimana orang-orang yang telah dibinasakan sebelumnya. Kenapa mereka dibinasakan? Dalam kondisi Allah sudah menurunkan ayat-ayat yang jelas bagi mereka sehingga tidak ada uzur bagi mereka. Sudah jelas penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala disampaikan oleh para rasulnya, namun mereka tetap tidak beriman, mereka tetap menentang, maka mereka dibinasakan. Kata Allah Subhanahu wa taala, walil kafirina adzabun muhin, dan bagi orang-orang kafir azab yang menghinakan. Azab yang menghinakan. Ada pembahasan penting dari Al-Alusi, tapi saya rasa waktunya tidak cukup ya. Kalau ada waktu nanti kita akan singgung di akhir pengajian. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima amilu." Ya. Maka pada hari, ingatlah hari di mana mereka semua akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala seluruhnya. Ya, laki-laki, wanita, ya semuanya tanpa terkecuali akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayunabbi'uhum bima amilu. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabarkan kepada mereka atas apa yang mereka lakukan selama di dunia. Ahsahullahu wa nasuh. Allah Subhanahu wa taala telah menghitungnya dan mengumpulkan seluruh amalan yang mereka perbuat selama di dunia. Wa nasuh, sementara mereka telah melupakan itu semua. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha menyaksikan atas segala sesuatu ya. Perhatikan di sini ya. Allah Subhanahu wa taala pada hari kebangkitan nanti akan mengabarkan seluruh perbuatan manusia yang telah mereka lupakan selama di dunia ya. Kita di dunia ini banyak hal yang kita lupakan. Allah mengatakan ahsahullahu wa nasuh. Allah mengumpulkan, Allah mencatat sementara mereka telah melupakannya. Kita di dunia ini banyak hal yang telah kita lupakan. Maksiat yang kita lakukan banyak yang telah kita lupakan. Saya sering sampaikan kalau kita disuruh mengingat kembali siapa saja orang-orang yang pernah kita caci maki, siapakah orang-orang yang pernah kita gibah, kita udah lupa. Ya. Siapa sih saking banyaknya kita menggibah mereka. Apalagi orang yang hobi nulis di medsos ya. Terlalu banyak orang dia caci, terlalu banyak orang dia gibahin, terlalu banyak orang dia rendahkan. Ya. Kita lupa, tapi nanti semua ini akan diingatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sendiri akhir-akhir ini betapa sering muncul misalnya share. Tahu-tahu ada nasihat Dr. Firanda. Saya juga kapan saya tulisnya, saya aja sudah lupa. Maksudnya banyak hal yang saya lupakan. Tiba-tiba diingat kembali, ada yang share kembali. Ya, ini kapan saya tulisnya? Kadang-kadang saya kayak benar-benar lupa. Ya, harus saya cek kembali benar nggak ini saya yang tulis atau tidak. Ya. Jadi banyak hal yang sudah kita lupakan. Tetapi semua akan diingatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Adapun orang-orang kafir, orang-orang mujrimin ya, maka mereka akan dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala ru'usil ashhad, dipermalukan di hadapan khalayak, dihinakan, dipersohor oleh Allah Subhanahu wa taala atas maksiat yang mereka lakukan sebagaimana hadis banyak menunjukkan akan hal ini. Berbeda dengan orang-orang beriman, maksiat yang mereka lakukan akan diingatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala namun tidak dipermalukan, tidak di hadapan khalayak.
Tidak di hadapan khalayak. Kalau mereka dipamerkan di hadapan khalayak pada perkara-perkara yang baik. Dalil-dalil menunjukkan ada sebagian orang dimuliakan oleh Allah dengan Allah mengungkapkan kebaikan-kebaikannya. Adapun keburukan-keburukannya Allah akan sembunyikan antara Allah dengan dia. Sebenarnya dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yudinil mu'mina fayadha'u 'alaihi kanafahu wa yasturuhu minan nas." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak akan mendekatkan seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayadha'u 'alaihi kanafah. Allah Subhanahu wa taala menutupinya. Yaitu Allah sayang kepada dia, Allah menutupinya. Wa yasturuhu minan nas, sehingga Allah menutupinya dari manusia, ya. Kalau kanaf itu dalam bahasa Arab terkadang diitlakan kepada burung, misalnya burung datang kemudian dia mengayomi anak-anaknya ditutup dengan sayapnya, itu namanya kanaf, ya. Makanya digunakan istilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala artinya Allah melindunginya dan Allah menutupinya sehingga tidak diketahui orang lain, antara dia dengan Allah saja. Wa yuqarriruhu bidzunubihi. Setelah itu antara dia dengan Allah, Allah pun menunjukkan dosa-dosanya yang pernah dia lakukan. Allah ingatkan dia. Wa yaqulu lahu, Allah berkata kepada hamba mukmin ini, "Ata'rifu dzamba kadza?" Apa kau masih ingat? Kau kenali dosamu ini? Kau tahu dosamu ini? Ata'rifu dzamba kadza? Kau tahu dosamu ini? Ata'rifu dzamba kadza? Kau tahu dosamu ini? Diingatkan semuanya. Kau pernah ini, kau pernah ini. Kapan kau lakukan semua? Dan sang hamba ingat seluruhnya, hatta idza qarrarahu bidzunubihi, sehingga tatkala dia sudah mengakui seluruh dosa-dosanya, wa ra'a fi nafsihi annahu qad halak, dan sang hamba merasa dia akan binasa. Terlalu banyak dosa yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qala, maka Allah berkata kepadanya, fa inni qad satartuha 'alaika fid dunya. Sungguhnya aku telah menutup dosa-dosamu ini tatkala di dunia. Dosa-dosa yang kau lakukan tatkala bersendirian, tidak ada yang melihat. Ya, Allah tidak bongkar dosa-dosa tersebut. Istrimu tidak tahu, anakmu tidak tahu, kawanmu tidak tahu, ya. Direktur tidak tahu. Hanya Allah yang tahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa inni qad satartuha 'alaika fid dunya." Waktu di dunia, ya, aku telah menutupi dosa-dosamu tersebut. Wa ana aghfiruha laka al-yaum. Maka pada hari ini aku ampuni dosa-dosamu. Tsumma yu'ta kitabah hasanatihi. Kemudian diberikan catatan amalnya, catatan amal kebajikannya. Wa ammal kuffar wal munafiqun. Adapun orang kafir dan orang munafik, fayaqulul ashhad haula'i alladziina kadzabu ala rabbihim. Maka berkatalah al-ashhad, orang-orang yang hadir tatkala itu menyaksikan, mungkin para malaikat juga, ya, mereka adalah orang-orang yang telah berusaha surab mereka, ala la'natullahi 'alal zalimin, maka laknat Allah terhadap orang-orang yang zalim. Maka mereka dipermalukan ala ru'usil ashhad, yaitu dipermalukan di hadapan khalayak, ya. Maka begitulah cara Allah menggambarkan kembali kepada manusia apa yang telah mereka lakukan selama di dunia. Bagi orang-orang kafir, orang munafik, bagi orang-orang mujrimin, maka mereka dipermalukan oleh Allah pada hari kiamat. Dosa-dosa mereka ditampakkan bahkan semenjak di padang mahsyar. Semenjak di padang mahsyar, sebagaimana kita tahu sebagian orang dihinakan oleh Allah karena maksiat yang mereka lakukan, seperti kesombongan, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamah." Ya, sungguhnya orang yang sombong dibangkitkan pada hari kiamat kelak, ya, dalam ukuran apa? Dzar, dalam ukuran semut kecil. Fi suratir rijal, dalam bentuk manusia, ya. Yakhshahumudzul min kulli makan. Mereka dihinakan dari segala arah, ya. Jadi dibangkitkan dengan penuh kehinaan. Seperti orang-orang yang poligami tidak adil dibangkitkan dalam kondisi apa? Badannya miring, ya. Dipermalukan di hadapan orang-orang yang banyak. Orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, yang mereka terkadang melakukan maksiat, terkadang terjun dalam dosa, maka Allah tidak permalukan antara Allah dengan dia. Allah mengatakan, ahsahullahu wa nasuh. Allah catat semuanya dan mereka melupakannya. Dan ini bukti bahwasanya memang kita melupakan dosa-dosa yang kita lakukan. Banyak amalan perbuatan yang kita telah lakukan, maksiat yang kita lupakan. Nanti pada hari kiamat kelak akan Allah ceritakan kembali. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Dan sungguhnya Allah maha syahid, yaitu menyaksikan segala sesuatu. Syahid seperti berkata Abu Ishaq Az-Zajjaj, asy-syahid al-hadir, yaitu Allah hadir. Jadi Allah bukan hanya sekedar melihat dan mendengar, seakan-akan Allah hadir, menunjukkan bagaimana Allah tahu secara detail. Karena Allah mengatakan syahid, Allah syahid. Syahid itu seakan-akan hadir, ya. Seakan-akan Allah ada di situ, padahal enggak, ya. Zat Allah tentunya tidak
bersama manusia, tetapi seakan-akan Allah hadir, Allah menyaksikan dengan detail, maksudnya demikian. Allah saksikan dengan apa? Detail apa yang dilakukan oleh seseorang. Sehingga para malaikat mencatat semua apa yang diucapkannya dan apa yang dilakukannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Ini ayat berbunyi, tidakkah kau lihat Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang di langit dan apa yang di bumi. Allah Maha mengetahui apa yang di langit dan apa yang di bumi. Madis itu ma'al mausulah. Alam tara anna Allah ya'lamu ma. Tidakkah kau tahu Allah mengetahui seluruh apa yang ada di langit, wa ma, dan seluruh apa yang ada di bumi. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini kelanjutan dari ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya Allah mengatakan wallahu ala kulli syai'in syahid. Bahwasanya Allah Maha hadir, Maha mengetahui atas segala sesuatu. Kemudian Allah jelaskan di antara min syahadatihi syamilah, di antara persaksian Allah yang menyeluruh adalah Allah Maha mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Seakan-akan ini syarah dari ayat sebelumnya, wallahu ala kulli syai'in syahid. Kemudian kata Allah, ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Tidak ada 3 orang yang melakukan najwa, bisik-bisik, pembicaraan rahasia, kecuali Allah yang keempatnya. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Dan tidak ada 5 orang yang berbicara berbisik-bisik melakukan najwa kecuali Allah yang keenamnya. Wala adna min dzalik, tidak ada yang lebih sedikit daripada itu. Lebih sedikit dari 3 berarti berapa? 2. Wala aktsar, lebih daripada 5, 6, 7 dan seterusnya melakukan pembicaraan rahasia, illa huwa ma'ahum aina makanu. Kecuali Allah bersama mereka dimanapun mereka berada. Tsumma yunabbi'uhum bima amilu yaumal qiyamah. Kemudian Allah akan mengabarkan kepada mereka tentang apa yang mereka ucapkan, mereka kerjakan pada hari kiamat kelak. Ya, bayangkan Allah sebutkan najwa itu kan bisik-bisik. Ya. Bisik-bisik pembicaraan juga dicatat, ya. Bahkan dianggap sebagai amal. Ya, amal qauli, perbuatan, pekerjaan, aktivitas lisan. Makanya Allah mengatakan, "Tsumma yunabbihum bima amilu." Allah akan kabarkan kepada mereka atas perbuatan mereka, itu atas ucapan mereka pada hari kiamat kelak. Innallaha bikulli syai'in alim. Sungguhnya Allah Maha mengilmui segala sesuatu. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat yang kita bahas ya menjelaskan tentang ma'iyatullah, tentang kebersamaan Allah Subhanahu wa taala. Tentang kebersamaan Allah Subhanahu wa taala. Kebersamaan Allah Subhanahu wa taala ya menurut Ahlus Sunnah yaitu Allah bersama makhluk dengan ilmunya, penglihatannya, dan pendengarannya. Adapun menurut Ahlul Bid'ah, Al-Hululiyah atau Al-Ittihadiyah, Ahlul Bid'ah, maka Allah bersama makhluk dengan zatnya. Kita jelaskan dulu tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka menurut Ahlus Sunnah, al-ma'iyyah terbagi 2 ya. Al-ma'iyyah kisman. Terbagi 2. Yang pertama, al-ma'iyyah al-ammah, kebersamaan umum. Yang kedua, al-ma'iyyah al-khassah. Adapun kebersamaan umum, maka ini berlaku
untuk seluruh makhluk. Berlaku untuk seluruh makhluknya. Muslim dan kafir. Muslim dan kafir, seluruhnya. Adapun al-ma'i al-khassah hanya untuk orang-orang yang beriman. Apa bedanya al-ma'iyyah al-khassah dengan al-ma'iyyah al-ammah? Al-ma'iyyah al-ammah yaitu ini, Allah bersama makhluknya dengan ilmunya, penglihatan, pendengarannya. Adapun al-ma'iyyah al-khassah yaitu al-ma'iyyah ya. Al-ma'iyyah allati taqtadi at-ta'yid wan nasr. Yaitu kebersamaan khusus yang melazimkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat-ayat yang berkaitan dengan ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa huwa ma'akum ainama kuntum." Terus ayat yang kita bahas ini apa? Wa huwa ma'ahum ainama kanu. Ainama kanu. Allah bersama kalian di mana kalian berada, Allah bersama mereka dimanapun mereka berada. Adapun ayat-ayat yang berkaitan dengan al-ma'ah khassah seperti wallahu ma'as sabirin. Ma'as sabirin. Ya. Innallaha ma'al ladzina taqaw. Innallaha ma'al ladzina taqaw. Walladzina hum muhsinun. Seperti Allah berfirman, sungguhnya Allah bersama orang yang sabar, sungguhnya bersama orang yang bertakwa, ya. Contohnya lagi Allah berfirman kepada Nabi Musa dan Harun, ya. Ya. La takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Janganlah kalian berdua takut, wahai Musa dan Harun, innani ma'akuma, sungguhnya aku bersama kalian berdua. Asma'u wa ara. Sungguhnya aku melihat kalian, aku mendengar kalian. Contoh lagi perkataan Nabi Muhammad SAW yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Thani athnaini idhuma fil ghar. Idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Tatkala Muhammad SAW berkata kepada sahabatnya Abu Bakar dalam goa, tatkala Abu Bakar bersedih atau ketakutan, kata Nabi SAW, la tahzan, jangan kau sedih wahai Abu Bakar, innallaha ma'ana. Sungguhnya Allah bersama apa? Bersama kita. Ini namanya kebersamaan khusus. Bukan sekedar hanya melihat, mendengar, tapi Allah akan menolong. Itu namanya al-ma'iyyah al-khassah. Paham? Maka kalau kita semua memperoleh al-ma'iyyah ammah, kita orang kafir semuanya, Allah tahu kita. Allah bersama semuanya. Tetapi kalau ingin mendapat al-ma'iyyah al-khassah, perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa taala yang melazimkan adanya pertolongan, ya, penguatan, maka harus diraih dengan kesabaran, ketakwaan, keimanan dan yang lainnya. Maka seorang akan mendapatkan al-ma'iyyah al-khassah. Adapun menurut ahlul bid'ah, maka mereka menafsirkan al-ma'iyyah az-zatiyah, yaitu kebersamaan Allah secara zat. Itu secara zat Allah bersama kita, sehingga muncul perkataan di antaranya perkataan mereka, Allah di mana-mana. Allah zatnya di mana-mana. Ini adalah pendapat dari Jahmiyah Muta'abbidah. Mereka ini yang dibantah oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Ar-Rad 'alal Jahmiyah waz Zanadiqah. Mereka Jahmiyah Muta'abbidah yang mereka dibantah oleh Imam Ahmad dalam kitab tersebut. Mereka mengatakan Allah di mana-mana. Kemudian yang satunya lagi Al-Ittihadiyah wal Hululiyah yang mengatakan Allah bersatu dengan makhluknya. Seperti pendapat Ibnu Arabi, ya, yang mengatakan dia bermadzhab ittihadiyah, Allah bersatu dengan makhluknya. Seperti
pendapat sebagian orang Nasara, yaitu Allah menempati Nabi Isa alaihissalam, hululiyah. Bedanya antara hululiyah dengan ittihadiyah itu bersatu. Kalau kita gambarkan ibarat seperti kopi dicampur dengan susu, diaduk jadi kopi susu. Kalau hululiyah artinya menempati, seperti ada gelas dituang dengan air, maka air tersebut menempati apa? Gelas. Jadi Allah menempati makhluk. Ittihadiyah Allah bersatu dengan makhluk, dan ini ittihadiyah madhabnya Ibnu Arabi dalam kitabnya Fuhsul Hikam, dalam kitabnya Al-Futuhatul Makkiyah. Ya, dia mengatakan Allah bersatu dengan makhluk. Ya. Jadi kebersamaannya kebersamaan zat. Ya. Kebersamaan zat. Sampai sini paham atau tidak? Adapun dalil mereka salah paham, seperti mereka memahami firman Allah yang sedang kita bahas, wa huwa ma'ahum ainama kanu. Padahal ayat tersebut dibuka dengan ilmu dan diakhiri dengan ilmu. Ya, surat tadi Al-Mujadilah ayat berapa? 5 atau 6? Ayat 6. Alam taro anna Allah ya'lamu. Tidakkah kau lihat bahwasanya Allah mengetahui? Ya'lamu ma fis samawati wa fil ard. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalik wala aktsara illa huwa ma'ahum aina ma kanu thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yaumal qiyamah innallaha bikulli syai'in alim. Antum sudah hafal belum? Saya ulangi ayatnya. Tidakkah kau tahu bahwasanya Allah Maha mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tidak ada 3 orang berbisik-bisik kecuali yang keempatnya. Tidak ada 5 orang berbisik-bisik kecuali yang keenam. Tidak ada yang lebih sedikit dari itu. 2 orang berbisik-bisik, orang ketiga. Allah yang ketiga. Tidak ada lebih daripada itu. Mungkin 6 orang, 7 orang. Allah yang ke-8-nya. Kemudian Allah akan mengabarkan kepada mereka apa yang mereka perbuat, apa yang mereka katakan pada hari kiamat kelak. Innallaha bikulli syai'in alim. Sungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Lihatlah ayat dibuka dengan ilmu, ditutup dengan apa? Sifat ilmu. Berarti kebersamaan situ maksudnya kebersamaan ilmu Allah. Ilmu Allah meliputi mereka seluruhnya. Paham atau tidak? Dan itu bantahan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Bukankah Allah buka dengan ilmu? Alam ta'alam annallaha ya'lamu. Tidakkah kata Allah mengetahui? Maka penjelasan tentang tidaklah 3 orang kecuali yang keempat, itu penjelasan tentang ilmu Allah. Karena Allah sedang menjelaskan tentang ilmunya. Kemudian Allah tutup juga dengan ilmu. Berarti di tengah-tengah tentang 3 orang kecuali oleh yang keempat, 5 orang oleh yang keenam, itu menunjukkan penjelasan tentang ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham? Faham tidak? Ini yang pertama. Contoh mereka salah paham juga tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan malaikat. Padahal maksudnya adalah malaikat, bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sungguhnya kami lebih dekat kepadanya daripada urat nadi. Kami di sini maksudnya malaikat. Ya, makanya Allah mengatakan, idh yatalaqqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Tatkala 2 malaikat kanan dan kiri sedang mencatat. Berarti wa nahnu di situ maksudnya apa? Malaikat. Kami malaikat lebih dekat kepada dia daripada urat nadinya. Ya. Dan sering Allah menggunakan kami maksudnya malaikat, ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Kalau kami baca Al-Qur'an maka ikutilah. Padahal yang baca Jibril. Yang baca apa? Jibril. Yang mentalkin kepada Nabi di Gua Hira siapa? Allah atau Jibril? Jibril. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Jika kami bacakan maka ikutilah. Kami di situ maksudnya apa? Allah, malaikat, bukan Allah. Maka tafsiran yang benar, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kami lebih dekat kepadanya daripada urat nadinya, maksudnya malaikat. Contoh lagi seperti dalam surat Al-Waqiah. Kata Allah Subhanahu wa taala, falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Kata Allah Subhanahu wa taala, tatkala nyawa sudah sampai di kerongkongan, wa antum hina idzin tanzurun, waktu itu kamu sekalian sedang datang untuk menyenguk orang ini yang nyawanya sudah mau sampai di kerongkongan, sedang sakaratul maut, mau mati, kalian datang menyenguk orang ini. Kata Allah, tatkala kalian sedang menyenguk orang yang sakit ini, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum, kami tatkala itu lebih dekat kepada orang sakit ini daripada kalian para penyenguk. Walakin la tabsirun, tapi kalian tidak melihat kami. Maksudnya kami di sini malaikat. Makanya Allah mengatakan, tapi kalian tidak melihat apa? Kami. Maksudnya para malaikat, malaikat maut dan anak buahnya siap mencabut nyawa orang tersebut. Paham? Ini contoh bahwasanya nahnu, kami maksudnya malaikat, disalahpahami oleh mereka. Mereka mengatakan Allah bersatu dengan makhluknya secara zat. Dan itu pemahaman ahlul bid'ah. Yang benar Allah fauqal arsy. Allah di atas arsy, di atas langit yang 7. Paham di sini?
Jangan paham saja, catat juga ya. Baik, kita lanjutkan ya. Ayat berikutnya, ayat yang ke-8. Alam tara ilal ladzina nuhu 'anil najwa thumma ya'uduna lima nuhu an. Ya. Makanya saya ingatkan di ayat ini, ayat tentang najwa, Allah berfirman dalam surat yang lain, kata Allah Subhanahu wa taala, am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Apakah mereka menyangka kami tidak mendengar perkataan mereka dan najwa mereka, bisik-bisik mereka? Bala, justru kami mendengar. Wa rusuluna ladaihim yaktubun, dan rasul kami yaitu para malaikat sedang mencatat perkataan mereka. Menunjukkan Allah tidak zatnya bersama mereka, paham? Ayat yang saya bacakan tadi ini semakin menjelaskan tentang ayat dalam surat Al-Mujadalah. Bahwasanya najwa, ya bukan Allah mengatakan Allah yang keempat, Allah yang kelima, bukan berarti Allah ikut rapat sama mereka, tidak. Ya. Tetapi maksudnya Allah tahu tentang apa yang mereka kerjakan, di antaranya Allah melihat langsung, Allah mendengar langsung, bahkan di antaranya para malaikat mencatat. Am yahsabuna anna Allah la ya'lamu sirrahum anna la na'lamu sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Bahkan kami, apakah mereka menyangka kami tidak tahu apa yang mereka bicarakan, apa yang mereka bisik-bisikan? Bahkan sungguhnya kami tahu, rasul-rasul kami itu para malaikat kami sedang mencatat apa yang mereka tulis. Paham? Tafsir yang paling baik tentang kaitan ayat dengan ayat, pertama tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Ya, barang saya membaca-baca tafsir Ibnu Katsir, dia pandai merangkai antara ayat satu dengan ayat yang lain. Kedua tafsir Adwaul Bayan, karya Syekh Amin Syinqiti rahimahullahu taala, gurunya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu taala. Ya, beliau dalam Adwaul Bayan sering menggandengkan ayat satu dengan ayat yang lain. Ini tidak kurang kita dapatkan dalam tafsir-tafsir yang lain. Seperti tafsir Al-Qurtubi sangat bagus, bahkan sangat indah, tapi terkadang luput darinya beberapa rangkaian ayat. Ibnu Katsir punya perhatian yang lebih tentang masalah ini. Makanya ketika Ibnu Katsir membawakan ayat Al-Mujadalah, maka dia bawa ayat yang tadi saya bacakan untuk menggandengkan, lebih memahami makna dari ayat ini dengan menafsirkan dengan ayat yang lain. Karena tafsir yang terbaik adalah menafsirkan ayat dengan ayat yang lainnya. Baru kemudian ayat dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Baru kemudian kalau sudah tidak ada, baru dengan asar salaf atau dengan bahasa. Kita lanjutkan, alam tara ilal ladzina nuhu anin najwa. Tidakkah kau lihat kepada orang-orang dilarang dari najwa? Najwa secara bahasa Arab artinya martafa'a minal ard, yaitu bagian tinggi dari sebuah bumi. Kenapa dikatakan najwa? Karena orang, ini istilah, kalau orang ingin bisik-bisik dia naik ke tempat, mereka bertiga ngobrol di tempat yang tinggi. Maka disebut istilah apa? Najwa, karena mereka ingin tidak ada yang tahu, ya. Dan mereka bernajwa, berbisik-bisik tentang dosa, tentang permusuhan dan pembanggangan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini hampir seluruh ahli tafsir mengatakan, termasuk Ibnu Katsir rahimahullahu taala, Al-Qurtubi dan yang lainnya seluruhnya mengatakan ayat ini turun berkaitan tentang orang-orang munafik atau tentang orang-orang ahlul kitab Yahudi. Dahulu orang-orang munafik mereka berbicara bisik-bisik, kalau ada orang kaum muslimin lewat, mereka bicara bisik-bisik bertiga, berlima, ya. Makanya sebagian ulama mengatakan kenapa Allah sebut kalau ada 3 orang Allah yang keempat, kalau ada 5 orang yang keenam, karena kebiasaan mereka begitu. Mereka bisik-bisik hanya 3 orang. Terkadang mereka berbisik berapa orang? 5 orang, ya sekitar gitu jumlahnya. Jika ada orang kaum mukmin lewat, mereka bisik-bisik sehingga orang-orang mukmin ini sedih. Ini ada apa mereka ngomong? Kenapa mereka enggak ngomong sama kita? Jangan-jangan ada kabar yang buruk, jangan-jangan ada penyerang yang akan datang. Orang-orang ini mereka omong seperti itu, orang munafik. Makanya kaum mukminin banyak yang mengeluh. Mereka bilang, "Ya Rasulullah, kenapa mereka bisik-bisik? Tidak bicara sama kita, ada apa gerangan?" Akhirnya Rasul larang, "Kalian jangan bisik-bisik lagi." Sebenarnya mengatakan turun kepada orang Yahudi.
Orang Yahudi juga demikian. Tatkala ada perjanjian damai dengan kaum muslimin, tapi kalau kaum muslimin lewat mereka ngomong bisik-bisik. Seakan-akan mereka membicarakan kejahatan yang akan menimpa atau keburukan yang akan menimpa kaum mukminin. Maka kaum mukminin atau kaum muslimin, para sahabat merasa gelisah dengan bisik-bisik mereka tersebut. Kenapa harus demikian? Ya, sehingga kalau melewat ada yang bisik-bisik, mereka pergi ke arah lain. Ketemu lagi Yahudi di sana, bisik-bisik lagi. Pergi lagi. Ini ngomongin siapa gitu. Ya, sikap bisik-bisik mereka itu menggelisahkan para sahabat. Sehingga para sahabat akhirnya lapor kepada Nabi SAW. Dan Nabi melarang mereka. Tetapi kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Summa ya'uduna lima nuhu an." Kemudian mereka mengulangi lagi perbuatan mereka. Wa yatanajawna bil itsmi wal udwani wa ma'siyatur rasul. Dan benar, ternyata mereka orang munafik itu berbisik-bisik, atau orang-orang Yahudi yang berbisik-bisik itu mereka sedang berbicara tentang dosa. Mereka tentang menemukan permusuhan kepada kaum muslimin, dan mereka sedang membangkang perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW melarang mereka bernajwa, mereka tetap bernajwa. Setelah itu Allah berfirman, "Wa idza ja'uka hayyuka bima lam yuhayyika bihillah." Jika mereka datang kepada engkau, mereka mengucapkan tahiyyah. Tahiyyah itu maksudnya salam, ucapan penghormatan, dengan yang bukan ucapan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diajarkan oleh Allah itu assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka warahmatullahi wabarakatuh misalnya. Dan ayat ini seluruh ulama mengatakan turun tentang orang-orang Yahudi. Yang orang-orang Yahudi mereka sengaja datang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka mengucapkan salam, kata mereka, assalamu alayka ya Abul Qasim. Assam lamnya dihilangkan. Harusnya assalam jadi apa? Assam. Kalau assalam artinya keselamatan, kalau sam artinya kematian. Jadi kalau diartikan mampus kau wahai Muhammad. Ya, mampuslah kau wahai Muhammad. Semoga kau cepat mati. Nabi dengar, ya. Ya, Nabi dengar dan Nabi jawab, "Alaikum." Kalian juga. Semoga kau mampus wahai Muhammad. Alaikum, kalian juga ya. Jadi Nabi cukup sampai di situ. Aisyah radhiyallahu taala anha tatkala mendengar suaminya digituin ya, maka biasanya istri lebih ngamuk daripada sang suami. Ya, dan itu biasa, itu berarti istrinya sayang sama apa? Suaminya. Kalau ada yang ganggu suaminya, biasanya istri yang paling depan apa? Membela. Maka kemudian Aisyah menjawab dengan jawaban yang tegas ya. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Assam alaik ya wal la'nah." Semoga kalian binasa dan semoga kalian terlaknat oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Aisyah nambah, bukan cuma binasa doang, tapi ditambah juga laknat. Bahkan dalam sebagian riwayat kata Aisyah, "Ya alaikum la'nah wal ghadab." Semoga Allah murka kepada kalian, semoga Allah melaknat kalian. "Ya ikhwatal kirati wal khanazir." Wahai saudaranya babi-babi dan monyet-monyet. Masya Allah, lengkap. Wahai saudaranya babi-babi dan monyet-monyet. Maka Aisyah kemudian ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Aisyah ditegur ya, jangan biarkan engkau mengucapkan kata-kata yang al-fuhsh, kata-kata yang buruk. Padahal apa yang diucapkan Aisyah semuanya benar ya. Kata Nabi SAW, "Mah ya Aisyah, fa inna Allah la yuhibbul fuhsha wa tafahhush." Allah tidak suka dengan kata-kata yang keras, yang keji dan kotor ya. Padahal seluruh perkataan Aisyah benar. Bukankah mereka terlaknat? Yahudi terlaknat? Benar. Bukankah mereka dimurkai oleh Allah? Dalam Al-Quran tiap hari. Wal maqduba wal dhalin. Ghairil maqdubi alaihim. Jangan jauhkan kami dari jalan orang yang dimurkai itu Yahudi. Dalam Al-Quran sering kita baca. Ya. Wa ghadiballahu alaihim wa la'anah. Allah murka kepada mereka, laknat kepada mereka. Dan mereka benar-benar saudara-saudaranya, monyet-monyet dan babi-babi. Karena dahulu nenek moyang mereka ada yang pernah dirubah menjadi apa? Babi-babi dan monyet-monyet. Dan Aisyah pandai memilih kata. Dia tidak berkata, wahai keturunan bayi-bayi dan monyet-monyet. Karena bayi-bayi dan monyet-monyet tersebut tidak memiliki keturunan. Tetapi, wahai saudara-saudara, bayi-bayi dan monyet-monyet. Ya, benar. Semua perkataan Aisyah enggak ada yang salah. Tetapi Nabi menegur dengan mengatakan, "Innallaha la yuhibbul fuhsya wa tafahhush." Allah tidak suka dengan kata-kata yang keji. Aisyah berkata, ya, "Alam tasma' ma qalu?" Wahai Rasulullah, tidakkah kau mendengar apa yang mereka ucapkan? Kata Nabi, "Bala, saya dengar."
Qad sami'tu faradattu alaihim. Saya sudah dengar dan sudah jawab. Saya sudah jawab alaikum, selesai. Ya. Kata Nabi, wa inna nujabu alaihim wa la yujabuna alaina. Kalau kita berdoa keburukan maka akan menimpa mereka. Kalau mereka mendoakan keburukan bagi kita tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini turun tentang orang-orang Yahudi yang mereka mengucapkan salam kepada Nabi dengan dirubah as-salam menjadi sam yang artinya semoga kebinasaan bagi engkau hai Muhammad. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa yaquluna fi anfusihim laula yu'adzibuna Allah bima naqul, dan mereka berkata dalam diri mereka, kenapa Allah tidak mengadab kami atas apa yang kami ucapkan? Yaitu mereka berkata bagaimana? Kata mereka, kan Muhammad mendoakan kita, assalamualaikum. Kita mendoakan Muhammad, assalamualaikum, semoga kalian binasa. Dan Muhammad menjawab, alaikum, kalian juga. Tapi kita enggak mati-mati. Kita enggak mati-mati. Ya. Jadi mereka begitu. Kalau kita salah, kan kita harusnya mati. Doanya Muhammad dikabulkan. Tapi kita enggak mati-mati. Laula yu'adzibuna Allah bima naqul. Kenapa Allah tidak mengadab kami atas perkataan yang kami ucapkan? Jadi mereka sesumbar. Allah bantah, kata Allah, hasbuhum jahannam. Cukup neraka jahannam. Di dunia ringan itu, enggak usah. Hasbuhum jahannam. Yaslaunaha. Cukup bagi mereka adab di akhirat kelak dengan masuk neraka jahannam. Yaslaunaha, mereka akan dibakar dalam neraka jahannam. Fabi'sal masir, dan itulah tempat kembali yang terburuk. Ya. Jadi ini terkadang diucapkan dan pernah diucapkan oleh sebagian liberal, ahli liberal yang mengatakan, kalau memang homoseksual dilarang, kenapa Allah tidak turunkan azab? Subhanallah. Dia ngomong demikian. Ya akhi, Allah tidak. Orang ini ucapan seperti ini muncul, kata Tahir Ibn Ashur dalam tafsirnya, karena orang-orang kafir, kada orang-orang seperti ini terbetik dalam dirinya Allah seperti manusia. Begitu ada apa-apa marah, emosi, kemudian melampiaskan. Allah tidak demikian. La ahad asbaru ala Allah. Tidak ada yang lebih sabar daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah dikatakan punya anak, Allah dikatakan punya istri, Allah dikatakan macam-macam, dikatakan capek pada hari Sabtu, dikatakan fakir oleh orang Yahudi. Allah sabar, tapi hasbuhum jahannam. Nanti cukup neraka bagi mereka. Enggak usah sekarang biar saja senang-senang, biar azabnya lebih berat ya. Ya. Jadi sebagian liberal pernah berkomentar dalam cuitannya dengan mengatakan kalau memang homoseksual ya haram, harusnya Allah turunkan azab sebagaimana ya turunkan azab kepada kaum Nabi Lut, subhanallah. Kita bilang kalau gitu banyak orang pencuri Allah tidak turunkan azab. Ya atau tidak? Berarti pencuri boleh atau tidak? Banyak orang berzina Allah tidak turunkan azab. Paham? Banyak orang berzina sehat-sehat enggak? Sehat-sehat. Banyak orang korupsi sehat-sehat aja, enggak ada masalah. Ya. Banyak orang membunuh sehat-sehat aja, enggak ada masalah, tidak ketahuan. Ya. Terus kalau setiap tidak turun azab berarti benar, ini ngawur seperti ini. Ya. Ini pendapatnya orang Yahudi. Laula yu'adzibuna Allah bima naqul. Kenapa Allah tidak turunkan azab atas apa yang kita ucapkan? Kemudian Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza tanajaitum fala tatanajau bil itsmi wal udwani wa ma'siyatir rasul. Wahai orang beriman, kalau kalian melakukan najwa, boleh najwa enggak ada masalah, tetapi ada aturannya. Bisik-bisik, ngobrol bertiga, ngobrol berlima, ngobrol berdua, enggak ada masalah. Tapi ingat yang kalian bisikan itu jangan dosa. Jangan bisik-bisik gibahin orang. Jangan bisik-bisik rendahin orang, apakah berdua, apakah bertiga. Ya, jangan bisik-bisik menumbuhkan permusuhan. Ya. Dan jangan bisik-bisik untuk membangkang Rasulullah SAW. Fala tatanajau bil itsmi wal udwani ma'siyatir rasul. Dan ini kita sering terjerumus dalam hal ini. Kita ngobrol berdua bisik-bisik dalam rangka apa? Menggibah orang terkadang. Terkadang kita ngobrol berdua bertiga dalam rangka merendahkan orang lain. Mungkin yang lain tidak tahu tapi Allah catat. Allah tahu, malaikat apa? Catat. Ya. Betapa sering kita lupa, Allah akan ingatkan pada hari kiamat kelak. Wa tanajau bil birri wat taqwa. Maka hendaknya kalian bernajwa dalam albir wa taqwa, dalam kebajikan dan dalam ketakwaan. Kalau bisik-bisik yang baik enggak ada masalah, tidak larang. Diskusi, ngobrol berdua, bertiga dalam hal kebaikan, rencanakan kebaikan. Ini perkara yang dianjurkan ya. Albir wa taqwa, ini dua kalimat, idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Dua kata yang kalau disebutkan bergandengan maka terpisah maknanya, kalau disebutkan secara sendiri maka tergabungkan maknanya. Maksudnya demikian, maksudnya at-taqwa, takwa, kalau disebut secara takwa artinya apa? Menjalankan ketaatan dan meninggalkan apa? Kemaksiatan. Albir juga demikian. Albir
Apa maknanya albir? Albir juga sama, menjalankan ketaatan, meninggalkan keburukan. Tapi kalau digabungkan albir wa taqwa, maka albir berkaitan dengan menjalankan ketaatan, at-taqwa berkaitan dengan meninggalkan apa? Kemaksiatan. Karena at-taqwa itu anta ja'ala bainaka wa baina adzabillahi wiqayah. Namanya taqwa itu engkau menjadikan taqwa, yaitu benteng, penghalang antara engkau dengan adab Allah Subhanahu wa taala dengan cara meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang di mana kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innaman najwa minasyaitan liyahzuna alladzina amanu. Sungguhnya najwa itu bisik-bisik yang buruk tadi dari syaitan. Kalau kalian berbisik-bisik dua orang dalam dosa, dalam permusuhan, membangkang kepada perintah Rasulullah SAW, berarti syaitan yang menghiasi. Seakan-akan bisik-bisik tersebut indah. Syaitan yang buat kalian merasa berlezat-lezat dalam bisikan-bisikan tersebut, pembicaraan rahasia tersebut. Syaitan yang memotivasi kalian untuk melakukan bisikan-bisikan tersebut. Maka Allah ingatkan. Karena ini juga bisa menimpa orang-orang yang beriman. Karena ini turun, ayat ini berkaitan setelah peringatan terhadap orang-orang beriman. Fala tatanajau, wahai orang beriman, jangan kalian berbisik-bisik dalam dosa, permusuhan dan membangkang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innama najwa minasyaitan. Hati-hatilah najwa itu dari syaitan, liyahzunal ladzina amanu, dalam rangka untuk menjadikan orang-orang yang beriman bersedih. Walaysa bidarrihim syai'an illa biiznillah. Namun najwa tersebut tidak akan memberikan kemudaratan bagi kaum mukminin. Itu najwa yang dilakukan oleh orang munafik. Najwa yang dilakukan oleh orang Yahudi, ya. Taib, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat tentang larangan najwa kita tahu pada asalnya turun kepada orang-orang munafik dan orang-orang Yahudi yang mereka melakukan bisik-bisik untuk menggelisahkan orang-orang beriman. Namun adab yang buruk ini ya juga dilarang dilakukan oleh orang-orang beriman. Makanya datang dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kuntum thalathah fala yatanajatsnani duna thalith." Jika kalian bertiga, maka jangan dua orang berbisik-bisik, kemudian yang ketiga tidak diajak ngomong. Hatta takhtalitu bin nas min ajli an yuhzinahu. Sampai bercampur dengan orang-orang, maka silakan ngomong berdua, enggak ada masalah, dia juga ngomong sama yang lainnya. Tapi kalau pas bertiga, jangan dua orang ngomong, satu diam aja. Karena ini akan menyedihkan orang yang ketiga. Karena syaitan akan datang mendikte tatkala dia dua orang ngobrol dia tidak diajak, atau ada 4 orang, 3 orang ngobrol satunya enggak diajak. Akan datang syaitan membuat dia sedih. Kenapa mereka tidak ajak saya ngomong? Jangan-jangan mereka sedang menggibah saya. Enggak mungkin mereka muji saya. Mereka sedang menggibah saya. Yang dikte siapa? Syaitan. Padahal meskipun 3 orang ini tidak sedang menggibah dia. Tidak ada urusan dengan dia, tapi tetap dilarang dalam syariat karena dikhawatirkan akan menyedihkan. Allah tidak ingin ada hal yang bisa membuat orang bertikai. Tidak ingin ada orang yang perpecahan. Hal yang meskipun tidak ada hubungan dengan orang ketiga, tapi kalau ternyata bisa menimbulkan persangkaan yang buruk, ya, maka dilarang. Ya. Jangan sampai yang 3 orang berkata sama yang keempat, ente kenapa suudzon sama kita? Kita enggak bicarain ente, Pak. Antum yang keliru. Antum melanggar perintah Allah, perintah Nabi SAW. Nabi melarang tidak boleh kalau 4 orang, 3 orang berbisik-bisik. Yang satu tidak diajak. Kenapa? Min ajli dzalika yuhzinuhu, karena yang keempat bisa sedih. Perbuatan tadi, najwa tadi membuat dia sedih. Ya. Pertama mungkin dia akan berprasangka buruk, 3 orang ini sedang membicarakan dia, atau dia berprasangka buruk bahwasanya saya tidak dianggap, makanya saya tidak ajak ngomong. Dan itu juga membuat dia sedih. Saya tidak selevel dengan mereka. Ya, maka saya tidak diajak ngomong oleh mereka. Ya. Ini berlaku sama 5 orang, 4 orang ngobrol, yang satu ditinggal aja. Ini juga tidak boleh. Ya. Ya, kalau mau ngobrol bareng-bareng, atau kalau mau ngobrol bertiga, yang satu suruh ngobrol sama yang satunya, enggak ada masalah. 3 sama 2. Tapi kalau 4 ngobrol, 1 ditinggal, tidak boleh. Termasuk di dalamnya kata para ulama bahwasanya tidak boleh 3 orang, 4 orang, 3 orang ngobrol dengan bahasa yang keras, bukan najwa, bukan bisik-bisik, tetapi pakai bahasa yang tidak dipahami oleh orang keempat. Misalnya 4 orang, 3 orang orang Sunda, orang keempat orang Madura. Akhirnya yang ketiga ini ngobrol bahasa Sunda, yang Madura bingung, ini ngomongin apa, ngomongin saya atau apa. Kenapa harus pakai bahasa mereka ya? Kenapa tidak? Makanya ini adab ya. Saya pernah dijemput oleh panitia berdua, saya bertiga. 2 orang ini ngomong Sunda. Ini ngomong apa ini? Saya bilang mereka enggak ngomong saya, cuma enggak boleh begitu ya.
Enggak boleh. Adabnya tidak boleh. Ngomong bahasa Indonesia. Padahal mereka berdua mungkin tidak bermaksud. Mereka mungkin asik kalau pakai bahasa daerah. Tapi kan saya enggak ngerti bahasa Sunda ya. Maka tidak boleh dalam syariat, hukumnya sama seperti ini. Dan ini dinaskan oleh para ulama. Tidak diperbolehkan ya. Saya kemarin waktu ke Amsterdam ketemu dengan orang Belanda. Orang Belanda itu mualaf, masuk Islam. Istrinya orang Indonesia. Dia cerita, Ustadz, dia ngomong bahasa Indonesia. Saya waktu ke Indonesia, saya lagi di satu tempat, ramai, ada orang ngobrolin saya. Ini orang bule, ini begini, bukan dimaki-maki. Dan saya dengar, saya sabar aja. Padahal saya ngerti. Setelah selesai dia puas-puasin ngomong saya bilang, Pak, Bu, saya duluan ya. Kaget mereka. Ternyata saya bisa bahasa Indonesia. Maksud saya, tidak boleh, termasuk dilarang jika ada 3 orang, meskipun bicaranya keras tapi pakai bahasa yang tidak dipahami, maka termasuk daripada najwa yang terlarang. Baik, demikian saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan 2 pekan lagi. Bismillahirrahmanirrahim ta'ala. Ada yang bertanya? Kalau tidak ada, alhamdulillah ya. Sampai sini saja kajian kita. Kita buka kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.